ruang staf Budi Ari digeledah. Jelang pilkada serentak, Bawaslu bersolawat. Nasi pecel harga murah meriah viral di media sosial. Selamat malam, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyus Sumsel edisi hari ini Selasa 12 November 2024. Saya Romi Afriansa, inilah Anyus Sumsel selengkapnya untuk Anda. Viral di media sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi. Namun hal tersebut dibantah Kejaksaan Agung. Bahwa agak Anggota DPR RI Ahmad Sahroni mengunggah sebuah video yang memperlihatkan sejumlah petugas diduga dari Kejaksaan Agung menggerebek sebuah ruangan. Penggerebekan diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Ari. Dari laci filing kabinet yang diperiksa, nampak ditemukan tumpukan uang dalam jumlah yang banyak. Sebelumnya Budi Ari mengaku siap diperiksa kepolisian terkait penyelidikan kasus judi online yang menjerat sejumlah pegawai Komdigi, di mana 11 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, polisi menyita uang tunai sebanyak 73 miliar rupiah dan 2 pucuk senjata api dari kasus judi online yang melibatkan 11 oknum staf Kemenkomdigi. Polisi juga meminta PPATK segera memblokir 47 rekening milik para tersangka judi online. Saya fokus terus operasikan saja. Kita penegakan hukum, dan ketiga kita tetap serius dalam judi online. kita warga negara. Katanya polisi mau jalan kok. Mantan Kemenkominfo Budi Ari siap mendukung pemberantasan judi online yang kian meresahkan. Budi bahkan siap dipanggil untuk memberi keterangan jika diperlukan. Pasalnya kepada media, Budi juga mengaku mengenal 11 pegawai Kemenkomdigi tersangka dalam judi online yang kini telah dinonaktifkan. Foto kedekatan Budi Ari dengan staf Kemenkomdigi, salah satu tersangka judi online Adi Kismanto, bahkan viral di media sosial. Adi diketahui direkrut melalui jalur ilegal untuk berperan penting sebagai pengendali situs judi online saat Budi Ari menjabat di Kemenkominfo. Sementara selain masih memburu 2 DPO lain dalam kasus judi online, polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti uang tunai senilai 73 miliar rupiah, 2 buah senjata api, 16 unit kendaraan roda 4, 4 unit bangunan hingga 11 unit jam tangan mewah. Polisi juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para pelaku ke PPATK. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Sementara dampak judi online bukan hanya berisiko bagi finansial pemain, namun juga mental dan emosi pemain yang bisa berpengaruh negatif kepada lingkungan, terutama keluarga terdekat. Sayangnya Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online justru terlibat dalam pusaran mafia judol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi jelang pilkada serentak. Bawaslu bersolawat. Dengan niat hati yang tulus ikhlas, ingin selalu membangun cara usaha lebih maju berbasis pembangunan desa. Melakukan 1.000 orang selama 5 tahun.
Lapangan kerja tersedia untuk semua, akan dibangun rest area untuk menampung hasil UMKM, jembatan dibangun permanen tiap desa, rumah terdampak banjir akan kita bangun. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Utara tanggal 20 September 2024. Jangan lupa coblos nomor 1. Mari masyarakat Muratara pilih Depi dan Yudi untuk Muratara Iluk Nian tahun 2025-2030 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Pastikan pada tanggal 27 November 2024 coblos nomor 2 Muratara Berdidaya Iluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dulu Galo-Galo. Awak Pirsa Haji Lakoni, calon Bupati Kabupaten Musirawas Utara, dan awak Epriansa, calon Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS coblos nomor urut 3 pasangan Pirsa Epri untuk perubahan Kabupaten Musirawas Utara yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan kampanye ini dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara. Palembang Musi, maju kotanya, unggul karyanya, sejahtera warganya, istimewa budayanya. Untuk Kota Palembang 2025-2030 bersama Fitriyanti Agustinda memimpin merakyat dengan segudang pengalaman sebagai Wakil Wali Kota Palembang 2 periode. Bersama Nandriani Oktarina, pengusaha muda yang dermawan dan peduli sesama. Ibu kita menata ibu kota. Coblos nomor 1. Payo, sukses ke Pilkada serentak 27 November 2024. Nomor 2, Ratu Dewa dan Prima Salam, calon wali kota dan wakil wali kota Palembang. Jangan lupa, datang ke TPS bawa surat C pemberitahuan dan EKTP. Lalu pertama, ambil dan buka kertas suara. Kedua, coblos nomor 2, Ratu Dewa dan Prima Salam. Ketiga, masukkan kembali ke kotak suara. Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Ingat, kita pilih nomor 2. Mana nak maju Palembang kalau model ini? Kalau baik, ada pemimpin yang bisa peduli. Nah, meniji aku. Pemimpinnya tuh kaget, pintar, baca membawa era baru. Oi Lur, nah era baru Palembang maju apa? Palembang yang lebih baik, bukan hanya sekedar mimpi. Bersama warga, kita bangun Palembang maju. Saatnya kita pilih pemimpin untuk perubahan. Pilih nomor 3, Yuda Bahar. Coblos tanjanya. Iklan kampanye ini dipersembahkan oleh KPU Kota Palembang. Dengan niat hati yang tulus ikhlas, ingin selalu membangun cara Musirawas Utara lebih maju berbasis pembangunan desa. Melakukan 1.000 orang selama 5 tahun. Lapangan kerja tersedia untuk semua, akan dibangun rest area untuk menampung hasil UMKM, jembatan dibangun permanen tiap desa, rumah terdampak banjir akan kita bangun. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Utara tanggal 20 September 2024. Jangan lupa coblos nomor 1. Mari masyarakat Muratara pilih Depi dan Yudi untuk Muratara Iluk Nian tahun 2025-2030 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Pastikan pada tanggal 27 November 2024 coblos nomor 2 Muratara Berdidaya Iluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dulu Galo-Galo. Awak Pirsa Haji Lakoni, calon Bupati Kabupaten Musirawas Utara, dan awak Epriansa, calon Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS coblos nomor urut 3 pasangan Pirsa Epri untuk perubahan Kabupaten Musirawas Utara yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan kampanye ini dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara.
Hermanderu Ciujang, penumpah nomor 1, menempah parang bernama Sumatera Selatan. Hermanderu Ciujang nomor 1 menumbuhkan semangat kemandirian pangan, melanjutkan program sekolah gratis, berkeadilan, dan menjamin layanan kesehatan gratis bertaraf internasional. Tiap denting tempaan, keringat tulus mengiringi pembangunan. Hermanderu Ciujang jadi penempah nomor 1, menjadikan Sumatera Selatan terus maju untuk semua. Masyarakat Sumatera Selatan, ayo beramai-ramai kita datang ke TPS di Rabu 27 November 2024 untuk memilih era baru. Saat di bilik suara, ingat, buka surat suara. Jangan toleh kanan kiri lagi. Fokus saja yang di tengah, lalu coblos nomor 2. Sekali lagi, untuk era baru, coblos nomor 2. Kita pilih Edi Santana Rizky Aprilia untuk Sumsel cerah, cerdas, sehat, sejahtera. Dalam perjalanan kami menjelajahi Sumatera Selatan, kami melihat, mendengar, dan merasakan harapan baru yang tumbuh di hati masyarakat kita. Harapan untuk mengembalikan layanan berobat dan sekolah gratis agar dapat kembali dirasakan di tengah masyarakat Sumatera Selatan. Pernah kita rasakan dulu. Bersama kami, Mawarti dan Anita, kita wujudkan kembali. Ingat, tanggal 27 November nanti, jangan lupa coblos nomor 3. Mawarti Anita, Gubernur Pilihan Prabowo. Iklan kampanye ini dipersembahkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Dengan niat hati yang tulus ikhlas, ingin selalu membangun cara saudara lebih maju berbasis pembangunan desa. Melakukan 1.000 orang selama 5 tahun. Lapangan kerja tersedia untuk semua, akan dibangun rest area untuk menampung hasil UMKM. Jembatan dibangun permanen tiap desa. Rumah terdampak banjir akan kita bangun. Kami mohon doa dan dukungan dari segenap masyarakat Setara tanggal 20 September 2024. Jangan lupa coblos nomor 1. Mari masyarakat Muratara, pilih Depi dan Yudi untuk Muratara Iluk Nian tahun 2025-2030 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Pastikan pada tanggal 27 November 2024 coblos nomor 2 Muratara Berbudaya Iluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dulurku Galo-Galo, awak Pirsa Haji Lakoni, calon Bupati Kabupaten Musirawas Utara, dan awak Epriansa, calon Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara, jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, coblos nomor urut 3, pasangan Pirsa Epri, untuk perubahan Kabupaten Musirawas Utara yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan kampanye ini dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara. Pemirsa, jelang Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Oki bersolawat guna menjaga kondusivitas pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berjalan sejuk, dingin, aman, dan lancar tanpa perpecahan. Saya akhiri sambutan ini, saya juga ingin menambahkan ribuan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir memadati Gor Biduk Kajang Kayu Kabupaten Oki bersolawat dan bersenandung bersama Ustadz Kondang Dery Sulaiman yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Oki dengan tajuk Bawaslu Oki bersolawat. Kali pertama dan satu-satunya di Sumatera Selatan, Bawaslu menggelar solawat saat pelaksanaan pilkada. Acara ini disambut baik semua pihak karena dinilai sangat positif dan luar biasa dengan tujuan agar masyarakat terus menjaga suasana kondusivitas saat pilkada sehingga berjalan aman dan lancar, tetap dingin dan sejuk tanpa perpecahan meski ada perbedaan pendapat ataupun dukungan. Utamakan persaudaraan, persatuan, dan kesatuan untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih baik. Selain itu para ASN, camat, serta kepala desa untuk netral dalam pilkada jangan sampai menjadi motor penggerak salah satu paslon. Kita berharap dengan adanya kegiatan ini suhu politik di Kabupaten Oki ini bisa dingin, suasananya bisa dingin, dan kita berharap tidak ada konflik, aman, berjalan dengan aman, damai, dan Pak Camat
dan kepala desa untuk sama-sama menjaga netralitas, karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jangan sampai camat dan kepala desa atau perangkat desa ini menjadi motor penggerak dari salah satu paslon. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, jujur saja saya sampaikan salut, acung jempol kepada Bawaslu kita yang mengadakan kegiatan gebiar sholawat ini dalam rangka persiapan sebentar lagi kita menuju pilkada serentak pada tanggal 27 November yang akan datang. Dengan bersolawat ini insya Allah Oki khususnya Sumatera Selatan dan Republik Indonesia ini insya Allah akan selamat negeri kita ini, terutama Kabupaten Ogan Komering Ilir. Insya Allah. Masyarakat diimbau untuk mendukung dan membantu Bawaslu dalam pengawasan pilkada nantinya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Ainus melaporkan. Pemirsa, KPUD Kota Prabu Muli menggelar debat publik kedua antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli. Diharapkan dengan debat tersebut, masyarakat dapat mengetahui visi dan misi calon kepala daerah yang akan mereka pilih. Selatan dengan terbuka kode etik penyiaran. Melihat bagaimana pasangan nomor Bertempat di Hotel Sot Sumatera, 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli memaparkan visi dan misi mereka pada debat kandidat yang diselenggarakan KPUD Kota Prabu Muli. Ketiga pasangan calon diantaranya Alvan Franky dengan nomor urut 1, Ardiansa Fikri Samdakir nomor urut 2, dan Suryanti Ngesti Rahayu Mat Amin nomor urut 3. Menurut Ketua KPUD Kota Prabu Muli, Marta Dinata, pelaksanaan debat publik dilakukan bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon serta memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Yang saya hormati, pada pelaksanaan debat kedua ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, tertib, sehingga pemirsa di rumah dapat menyaksikan, dapat mendengarkan secara langsung terkait penyampaian program visi dan misi dari pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Prabu Muli, sehingga para pemilih dapat menentukan pilihannya pada tanggal 27 November tahun 2024. Debat publik pertama yang digelar KPUD Kota Prabu Muli mengambil tema ekonomi, mitigasi bencana, infrastruktur, geografi, dan sosiologi. Diharapkan dapat dielaborasikan dengan berbagai program yang akan dipaparkan dalam debat kedua tersebut. 4 panelis dari berbagai latar ilmu pendidikan yang dihadirkan KPUD terlihat meminta 3 pasangan calon menjelaskan tema yang diambil secara acak, dan dengan jawaban yang diterima diharapkan masyarakat dapat melihat kualitas pasangan calon yang akan dipilih dan memimpin Kota Prabu Muli 5 tahun ke depan. Pelaksanaan debat sendiri mendapatkan pengawalan ketat dari pihak TNI Polri dengan memeriksa secara detail setiap undangan yang akan menghadiri debat. Hadir dalam kegiatan tersebut PJ Wali Kota Prabu Muli, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan, Kapolres Prabu Muli, dan Dim 0404 Muara Enim, Bawaslu Kota Prabu Muli, serta tamu undangan lainnya. Dari Prabu Muli, Beri Prima Ainus melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu masyarakat dari berbagai penjuru Kabupaten Muratara menghadiri acara kampanye akbar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Muratara. Nomor urut 2, Devi Suartoni dan Junius Wahyudi. Paslon ini yakin akan memperoleh kemenangan di angka 55%. Beginilah kemeriahan kampanye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Devi Suartoni dan Junius Wahyudi. Puluhan ribu warga Kabupaten Muratara dari berbagai penjuru memenuhi stadion mini di Kecamatan Rupit. Masyarakat dari berbagai penjuru Kabupaten Muratara telah memadati stadion mini sejak pagi. Warga penuh semangat menyambut pasangan Devi Yudi untuk Kabupaten Muratara Berhidayah Iluk. Dengan menampilkan berbagai artis dari ibu kota, salah satunya band putra keturunan Kabupaten Muratara seperti Ilir 7 dan atraksi para layang yang ikonik sehingga membuat para Ilukes menjadi lebih berwarna. Di hadapan puluhan ribu masyarakat, Devi Yudi menyapa masyarakat dan menyampaikan visi misinya untuk mewujudkan Kabupaten Muratara Berhidayah Iluk. Melihat antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa, pasangan Devi Yudi yakin akan memenangkan Pilkada Kabupaten Muratara dengan perolehan suara mencapai 55%.
Akbar kita hari ini berjalan dengan baik, sukses. Insya Allah 27 November Paslon 02 itu bisa memegang amanah masyarakat Kabupaten Musirawas Utara menjadi calon terpilih untuk Pilkada Muratara 2025-2030 nantinya. Amin. Melihat antusiasme masyarakat hari ini Pak, berapa persen yakin menang di Pilkada 2024 ini Pak? Prediksi kami itu bisa di atas angka 55%. Kampanye ini menjadi momen bersejarah dan meneguhkan dukungan luas warga untuk pasangan Devi Yudi dalam pemilihan Bupati Kabupaten Muratara 2024. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Nasi pecel harga murah meriah viral di media sosial. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Palembang Musi, maju kotanya, unggul karyanya, sejahtera warganya, istimewa budayanya. Untuk Kota Palembang 2025-2030 bersama Fitriyanti Agustinda memimpin merakyat dengan segudang pengalaman sebagai Wakil Wali Kota Palembang 2 periode. Bersama Nandriani Oktarina, pengusaha muda yang dermawan dan peduli sesama. Ibu kita menata ibu kota. Coblos nomor 1. Payo, sukses ke Pilkada serentak 27 November 2024. Nomor 2, Ratu Dewa dan Prima Salam, calon wali kota dan wakil wali kota Palembang. Jangan lupa, datang ke TPS bawa surat C pemberitahuan dan EKTP. Lalu pertama, ambil dan buka kertas suara. Kedua, coblos nomor 2, Ratu Dewa dan Prima Salam. Ketiga, masukkan kembali ke kotak suara. Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Ingat, kita pilih nomor 2. Mana nak maju Palembang kalau model ini? Kalau baik, ada pemimpin yang bisa peduli. Nah, meniji aku. Pemimpinnya tuh kaget, pintar, baca membawa era baru. Oi Lur, nah era baru Palembang maju apa? Palembang yang lebih baik, bukan hanya sekedar mimpi. Bersama warga, kita bangun Palembang maju. Saatnya kita pilih pemimpin untuk perubahan. Pilih nomor 3, Yuda Bahar. Coblos tanjanya. Iklan kampanye ini dipersembahkan oleh KPU Kota Palembang. Dengan niat hati yang tulus ikhlas, ingin selalu membangun masyarakat Musirawas Utara lebih maju berbasis pembangunan desa. Melakukan 1.000 orang selama 5 tahun. Lapangan kerja tersedia untuk semua, akan dibangun rest area untuk menampung hasil UMKM. Jembatan dibangun permanen tiap desa. Rumah terdampak banjir akan kita bangun. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Utara tanggal 20 November 2024. Jangan lupa coblos nomor 1. Mari masyarakat Muratara pilih Devi dan Yudi untuk Muratara Iluknian tahun 2025-2030 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Pastikan pada tanggal 27 November 2024 coblos nomor 2 Muratara Berdaya Iluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dulurku Galo-Galo, awak Pirsa Haji Lakoni, calon Bupati Kabupaten Musirawas Utara, dan awak Epriansa, calon Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara, jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, coblos nomor urut 3 pasangan Pirsa Epri untuk perubahan Kabupaten Musirawas Utara yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan kampanye ini dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara. Herman Deruci Ujang, penempah nomor 1, menempah parang bernama Sumatera Selatan. Herman Deruci Ujang nomor 1, menumbuhkan semangat kemandirian pangan, melanjutkan program sekolah gratis, berkeadilan, dan menjamin layanan kesehatan gratis bertaraf internasional. Tiap denting tempaan, keringat tulus mengiringi pembangunan. Herman Deruci
Ciujang jadi penempah nomor 1, menjadikan Sumatera Selatan terus maju untuk semua. Masyarakat Sumatera Selatan, ayo beramai-ramai kita datang ke TPS di Rabu 27 November 2024 untuk memilih era baru. Saat di bilik suara, ingat, buka surat suara. Jangan toleh kanan kiri lagi. Fokus saja yang di tengah, lalu coblos nomor 2. Sekali lagi, untuk era baru, coblos nomor 2. Kita pilih Edi Santana Rizky Aprilia untuk Sumsel cerah, cerdas, sehat, sejahtera. Dalam perjalanan kami menjelajahi Sumatera Selatan, kami melihat, mendengar, dan merasakan harapan baru yang tumbuh di hati masyarakat kita. Harapan untuk mengembalikan layanan berobat dan sekolah gratis agar dapat kembali dirasakan di tengah masyarakat Sumatera Selatan. Pernah kita rasakan dulu. Bersama kami, Mawarti dan Anita, kita wujudkan kembali. Ingat, tanggal 27 November nanti, jangan lupa coblos nomor 3. Mawarti Anita, Gubernur Pilihan Prabowo. Iklan kampanye ini dipersembahkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Dengan niat hati yang tulus ikhlas, ingin selalu membangun cara saudara lebih maju berbasis pembangunan desa. Melakukan 1.000 orang selama 5 tahun. Lapangan kerja tersedia untuk semua, akan dibangun rest area untuk menampung hasil UMKM. Jembatan dibangun permanen tiap desa. Rumah terdampak banjir akan kita bangun. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Nusantara tanggal 20 September 2024. Jangan lupa coblos nomor 1. Mari masyarakat Muratara pilih Depi dan Yudi untuk Muratara Iluk Nian tahun 2025-2030 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Pastikan pada tanggal 27 November 2024, coblos nomor 2. Muratara Berbudaya Iluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dulurku Galo-Galo, awak Pirsa Haji Lakoni, calon Bupati Kabupaten Musirawas Utara, dan awak Epriansa, calon Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara, jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, coblos nomor urut 3, pasangan Pirsa Epri, untuk perubahan Kabupaten Musirawas Utara yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan kampanye ini dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara. Pemirsa, sebuah warung pecel di kota Probolinggo viral setelah menjual sego pecel dengan harga terjangkau. Para pengunjung pun rela antri untuk dapat menikmati kelezatan sego pecel ini. Berlokasi di Jalan Maramis, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, sebuah warung nasi pecel Mbah Sri milik Basuki Biono ini selalu ramai diserbu pembeli. Setiap pagi hingga siang, puluhan orang rela antri untuk mendapatkan nasi pecel di warung ini yang harga satu porsinya sangat terjangkau dengan rasa istimewa nikmat di lidah. Anda cukup siapkan Rp10.000 saja, sudah bisa menikmati sajian nasi pecel bersama rempeyek dengan segelas teh manis. Tersedia juga lauk lain seperti telur mata sapi, sate komo, dan lain yang juga menambah kelezatan. Setiap hari sekitar 50 kg bumbu pecel atau 500 porsi nasi pecel ludes diserbu pembeli dalam waktu 5 jam saja. Peluang di saat kita agak naik harus berani banting. Akhirnya orang kan terperanjat, loh kok iso murah rek? Ya murah. Padahal lombok muda, beras muda, gula muda, minyak muda. Amat sangat membantu ya Mas ya, karena untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah udah sangat membantu banget karena udah dapat minum es teh dan juga atau teh hangat. Selain rasanya yang lezat, nasi pecel Mbah Sri menjadi pilihan yang tepat untuk disantap memuaskan rasa lapar usai beraktivitas. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.